Ikal emas berpindah ke kursi terakhir, kursi yang paling kecil milik beruang kecil. Kursi ini bagus sekali, berwarna merah cerah dan sandarannya diukir. Ikal emas mencoba duduk di atasnya. Ternyata kursi ini pas. Tapi tiba-tiba ada suara. Krek, krek. Dan ikal emas pun terjatuh ke lantai. Rupanya kursi itu tak kuat menahan berat tubuhnya. Aduh, sakitnya! Keluh ikal emas yang kemudian terkejut melihat kursi kecil tadi rusak dan patah karena tubuhnya. Karena tubuhnya terasa lelah, ikal emas pun berjalan menuju sebuah kamar tidur mungil yang sangat nyaman. Ada 3 tempat tidur di dalam ruangan itu. 1 tempat tidur besar, 1 tempat tidur sedang, dan 1 tempat tidur kecil. Begitu lelahnya ikal emas, dia semakin mengantuk. Ikal emas mencoba berbaring di atas tempat tidur paling besar milik ayah beruang. Tetapi terlalu keras. Seperti berbaring di atas batu saja pikirnya. Lalu ia mencoba tempat tidur berukuran sedang milik ibu beruang. Terlalu empuk. Seperti tidur di atas kapas. Masih ada tempat tidur terakhir. Tempat tidur paling kecil milik si beruang kecil. Nyaman sekali. Ikal emas pun memejamkan mata dan tertidur di atas ranjang anak beruang. Sementara ikal emas tidur, keluarga beruang kembali ke rumah mereka. Karena lapar, mereka langsung menuju dapur untuk menyantap bubur mereka. Ayah beruang telah duduk dan memegang sendoknya. Tiba-tiba ia menggeram dengan suaranya yang besar. Ada yang telah mencicipi buburku. Saat ibu beruang melihat buburnya, ia pun berkata, buburku juga. Si beruang kecil melihat mangkuknya dan mulai menangis. Ada yang menghabiskan buburku. Keluarga beruang menyadari ada yang menyusup ke dalam rumah mereka. Akhirnya ayah beruang, ibu beruang, dan beruang kecil beranjak untuk duduk sambil membicarakan apa yang terjadi. Tetapi saat duduk di kursi mereka masing-masing, ayah beruang dan ibu beruang menyadari sesuatu yang tidak beres. Ada yang menduduki kursiku. Ayah beruang berujar lagi. Kursiku juga. Ibu beruang berkata. Beruang kecil pun kembali menangis. Kursi milik beruang kecil rusak dan tidak bisa diduduki. Ada yang menduduki kursiku sampai rusak. Karena beruang kecil tidak lagi mempunyai kursi untuk duduk, ketiga beruang memutuskan untuk naik ke atas dan beristirahat. Sesampainya di atas, ayah beruang mendekati tempat tidur yang paling besar.
lalu menggeram. "Ada yang tidur di tempat tidurku tadi." Ibu beruang juga mendekati tempat tidur berukuran sedang miliknya. "Tempat tidurku juga." Kemudian beruang kecil mendekat ke tempat tidurnya. "Oh, ada seorang gadis yang tidur di sana. Lihat, ada yang tidur di atas tempat tidurku," jerit beruang kecil melihat ikal emas terlelap pulas di sana. Jeritan beruang kecil tadi membangunkan ikal emas. Perlahan ia membuka mata dan segera terkejut melihat 3 seekor beruang sedang memandanginya. Jeritan beruang kecil tadi membangunkan ikal emas. Perlahan ia membuka mata dan segera terkejut melihat 3 ekor beruang sedang memandanginya. Ikal emas segera meloncat berdiri dan berlari secepat yang ia bisa untuk meninggalkan rumah ketiga beruang itu. Sejak saat itu, ikal emas tidak pernah bermain lagi ke hutan. Dia jerah karena menyaksikan kemarahan ketiga beruang yang rumahnya sudah ia kacaukan. Nah, begitulah dongeng untuk kali ini. Apa pesan yang bisa dipelajari dari cerita ikal emas dan 3 beruang? Jangan sembarangan ya, memakai dan mencoba barang-barang milik orang lain. Jika kita tidak tahu siapa pemilik barang tersebut, lebih baik tidak usah digunakan. Kalau tidak sengaja merusaknya, sebaiknya ucapkan maaf. Dan berhati-hatilah saat bermain di luar rumah. Segera pulang ke rumah jika sudah selesai main. Nah, sampai jumpa di dongeng berikutnya ya. Dadah! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk!